Tapi bismillah, kita lanjutkan ke partikel yang keempat, yaitu am, artinya atau. Tetapi am ini hanya digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya seperti misalkan atobibun anta am muhandisun. Apakah kamu seorang insinyur atau seorang apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Nah, perhatikan partikel a ini mendahului salah satu dari dua hal yang dipertanyakan. Apa yang dipertanyakannya? Yaitu profesi anta. Apakah dia seorang dokter atau seorang insinyur? Maka partikel a ini yang artinya apakah dia mendahului kalimat yang dipertanyakan, yaitu tobibun atau muhandisun. Berarti dia berada di depan sini, a tobibun. Nah, sedangkan am mendahului yang lainnya. Artinya kalimat am ini atau partikel am ini mendahului hal yang dipertanyakan yang satunya lagi, yaitu misalkan muhandisun. Oleh karena itu, salah jika mengatakan, misalkan antum mengatakan a anta mudarrisun am tabibun, a anta mudarrisun am tabibun, atau misalkan adzahabta ila makata am juddata. Nah, ini kalimat ini salah ya, kedua kalimat ini atau jumlah ini salah. Yang benar adalah amudarisun anta am tabibun. Jadi bukan a anta mudarisun am tabibun, tetapi amudarisun anta am tabibun. A ila maka tadhabta am ila juddata. Itu ya. Jadi fungsi partikel am. Sekali lagi, partikel am ini mendahului salah satu dari dua hal yang dipertanyakan. Nah, ini kenapa salah? Karena yang ditanyakannya kan di sini profesinya itu adalah mudaris atau tobib, tetapi seharusnya mudaris ini berada setelah partikel a, mendahului partikel setelah partikel a, jadi antanya dipindahkan ke sebelah sini, mudarisnya ke depan, jadi mudarisun anta am tobibun. Nah, yang ini juga sama, seharusnya ilama katanya dikedepankan, kemudian zahabtanya didekatkan dengan am. Jadi a ilama kata zahabta am juddata. Nah, seperti itu ya kalimat yang benarnya. Baik. Nah, selain am ada juga kalimat atau partikel yang digunakan di selain kata tanya, yaitu misalkan au. Nah, au ini artinya atau juga, tetapi dia digunakan di selain kata tanya. Jadi ingat perbedaannya am dan au, salah satunya adalah kalau am digunakan untuk kata tanya dan au digunakan di selain kata tanya. Contoh misalkan ambilkan ini atau itu. Wahai Muhammad, ambilkan ini atau itu, misalkan ya seperti itu. Khudh hada au dalika. Khudh hada au dalika, atau saya melihat dua atau tiga. Ra'aitu salasatan au arba'atan. Seperti itu ya. Jadi au ini digunakan sekali lagi di kalimat yang tidak berupa pertanyaan. Tapi itu untuk partikel yang kita bahas di bagian yang keempat. Langsung saja satu lagi, yang kelima, kita akan membahas partikel mi'atun, artinya 100, dan alpun artinya 1000. Perhatikan dalam kata mi'atun, huruf alif tidak dilafalkan. Ini huruf alifnya. Kata tersebut dilafalkan mi'atun. Nah, jadi beginilah di negara-negara tertentu juga ditulis seperti ini tanpa alif. Mungkin ada sebagian negara yang tidak ditulis seperti ini, tapi keumuman kita lihat partikel atau kalimat mi'atun ini ditulis dengan alif tapi dilafalkan tanpa alif.
Contoh misalkan mi'atu kitabin. Nah, setelah angka-angka tersebut, ma'dudnya berbentuk majrur tunggal. Perhatikan, majrur tunggal. Nih, seperti ini contohnya. Jadi, ma'dud atau benda yang dibilang itu bila berada setelah kalimat ini, maka dia bentuknya akan majrur atau kasroh dan tunggal bentuknya. Mi mi'atu kitabin. Kitabin ini bentuknya tunggal. Untuk jamaknya kutubun, dia majrur. Atau misalkan alpun, maka sama, ma'dud atau yang dibilang setelah kalimat alfun, maka dia juga harus majrur dan tunggal. Alfu riyalin dan lain sebagainya. Misalkan nih contohnya, hada tilfazu bi alfi riyalin. Di sini alfi berbentuk majrur karena dia didahului dengan kata depan ba. Jadi harokat alfun atau mi'atun ini tergantung kalimat yang mendahulunya. Kalau misalkan kalimatnya ada seperti ini, misalkan didahului dengan ba, maka dia tidak menjadi domah lagi, dia menjadi majrur karena didahului dengan ba. Seperti itu ya. Mi'atun dan alfun juga memiliki bentuk yang sama dengan ma'dud mu'annas. Contoh, alfu muslimatin wa mi'atu tolibatin. Alfu muslimatin wa mi'atu tolibatin. Nah, kata muslimatin dia mu'annas dan majrur, juga mufrad. Mu'annas artinya perempuan, majrur kasroh harokatnya, dan mufrad dia tunggal bentuknya. Wa mi'atu tolibatin juga sama, dia bentuknya mu'annas, majrur dan tunggal. Masih pelajaran yang pertama, dan di pendalaman pelajaran yang pertama ini, partikel yang keenam yang kita bahas adalah partikel golin, artinya mahal. Contoh, hada kitabu golin, buku ini mahal. Nah, perhatikan di sini, partikel golin ini dia kelihatannya seperti majrur, tetapi sebenarnya dia bukan majrur. Dia berbentuk marfu atau rofa. Kenapa demikian? Karena bentuk asli dari golin ini adalah goliyun. Jadi hadal kitabu goliyun asalnya ini ya. Nah, tetapi karena partikel goliyun ini dihilangkan, khususnya yang dihilangkan itu adalah huruf ya dan tanwin. Kemudian nun pada tanwin domah ini dipindahkan ke huruf sebelumnya, itu huruf lam, maka jadilah golin. Asalnya goliyun, sekali lagi asalnya goliyun, huruf iya dan tanwinnya dihilangkan, dan nun pada tanwin ini dipindahkan ke huruf sebelumnya yaitu lam, jadi golin. Adapun contoh-contoh yang lain, misalkan ada yang setipe dengan partikel golin ini adalah mahamin, asalnya mahamiyun, qadin asalnya qadiyun, wadin asalnya wadiyun. Taib. Itu saja mungkin ya untuk pendalaman pelajaran pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktikkan dalam tamrin-tamrin yang ada di Durusul Lughah pelajaran pertama di Durusul Lughah jilid 2 ini. Syukran ala kulli ihtimamikum muslimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.